Salam puji Tuhan, saudara-saudari terkasih dalam Yeshua Masih Adonai. Saat ini kita bertemu kembali lagi, berjumpa kembali setelah satu sabat yang lalu tidak kita bertemu. Pada saat ini juga saya akan menyampaikan berita yang kudus dan terbinasakan, berita tentang kerajaan tubuh Amasya yang tidak tergoncangkan, yang datanya dari timur kembali ke barat, atau dari Papua, ujung bumi Papua kembali ke Yerusalem. Haleluya. Tema kali ini atau topik pembahasan kali ini adalah dengan hikmat Tuhan merebut taman Eden surgawi melalui peperangan rohani. Haleluya. Dengan hikmat Tuhan merebut taman Eden surgawi melalui peperangan rohani. Oleh karena itu, sebelum kita melihat, mendengarkan dan merenungkan bersama-sama tentang hal itu, kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua Masih Adonai, Engkau adalah panglima perang kami di akhir zaman. Jangan akan berperan menggantikan kami, dan kami akan berbaris di belakang Engkau sebagai serdadu-serdadu Tuhan yang Engkau telah mempersatukan Bapa di dalam nama Tuhan Yeshua Masih Adonai di akhir zaman ini, menggenapi Wahyu 19 ayat 11 sampai dengan 23. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua Masih Adonai. Dengan demikian, dalam doa peperangan harus menggunakan hikmat Tuhan untuk bagaimana cara berperan yang baik. Langsung dipimpin oleh Engkau, dan Engkau ada di kepala barisan itu sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua Masih Adonai. Sebelum kami panjang mendengarkan hal ini, kami mengundang Roh Kudus yang memimpin, menyertai, mengambil alih, beracara di dalamnya, di dalam nama Tuhan Yeshua Masih Adonai. Persiapkan setiap tanah hati yang akan mendengarkan, akan mengikutinya, yang kamu berkati mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua Masih Adonai. Engkau yang melindungi dan memagari Bapak tak setiap apa saja yang kami akan sampaikan. Terima kasih tentu Bapak, dalam rangka pembangunan tubuh Masya, dalam rangka mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk menduduki dan menguasai kerajaan 1000 tahun damai. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita melihat ini, kita membacakan dulu firman Tuhan yang menjadi dasar dalam pelayanan ini, pembahasan ini, penyampaian berita Sion ini. Haleluya. Ya, Wahyu 12 ayat yang ke-7 dan 8, 9. Naga dikalahkan, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke dalam bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Haleluya. Ini dasar. Haleluya. Yang pertama, ada beberapa ayat lagi firman Tuhan lagi akan kita lihat, ya, berdasarkan uraian demi uraian. Sebelum kita bahas ini, apa itu ayat ini, di mana terjadinya peperangan. Naga dikalahkan di surga. Di surga mana? Haleluya. Surga itu ada tingkatan menurut kemah suci, gambaran kemah suci, yaitu surga ruang maha kudus. Di ruang maha kudus. Yang kedua adalah surga di tingkat 2, tingkat 2 di ruang yang kudus. Dan yang ketiga adalah surga tingkat alaman atau taman Eden surgawi atau Firdaus. Di dalam roh, orang-orang Kristen yang telah bertobat itu sudah ada dalam surga. Orang-orang Kristen termasuk sudah ada di surga, wilayah surga di dalam roh, di dalam dimensi roh. Haleluya. Nah, sedangkan naga itu
diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke wilayah ini. Haleluya. Sehingga jangan dianggap bahwa dalam orang Kristen itu tidak ada setan. Haleluya. Dalam orang Kristen itu tidak ada setan. Karena orang Kristen itu identik dengan surga tingkat 1 atau surga di bumi. Surga tingkat 1. Kalau Matius 13 sana dibilang itu ada penyesatan, dan mereka yang melakukan penyesatan di surga akan dimusnahkan, akan dibakar. Haleluya. Itu bercerita tentang orang-orang Kristen. Haleluya. Yang belum mengalami pertobatan sungguh-sungguh, belum menghasilkan buah pertobatan. Karena ukuran surga untuk masuk surga adalah menghasilkan buah pertobatan setelah baptis air. Setelah itu ada baptisan roh, baptisan api. Dalam baptisan roh, orang yang mengalami baptisan roh juga iblis bisa masih bermain. Haleluya. Dia masuk di wilayah di dalam tubuh manusia untuk bagaimana supaya dia mempengaruhi ini. Itu satu. Nah, terus yang kedua adalah kenapa dia terjadi peperangan di surga, dan Mikael dan rombongan mereka harus berperang mengalahkan ini. Haleluya. Haleluya. Banyak kita pikir surga itu kudus, tidak ada setan di sana, tidak ada iblis di sana. Nah, sekarang iblis berusaha payah bagaimana untuk merebut orang-orang yang ada dalam surga, halaman surga ini, untuk mau ditarik keluar, yang tidak bersungguh-sungguh, tidak bertobat dalam Tuhan, itu bagaimana mereka mau tarik keluar. Iblis dia berusaha payah dan dia antek-anteknya dengan kaki tangannya. Iblis itu dia bermain dan dia antek-anteknya, dia kaki tangannya, itu siapa? Manusia. Manusia-manusia yang belum bertobat sungguh-sungguh. Haleluya. Manusia-manusia di luar orang Kristen, dia bermain kuat. Nah, begitu pula Tuhan juga akan kerjasama dengan anak-anak Tuhan. Dengan anak-anak Tuhan yang betul-betul sudah mengalami baptisan pertobatan, baptisan air, baptisan api, baptisan roh. Haleluya. Nah, di sini itu sebagai pengantar bahwa kita mengenal dulu bagaimana surga di bumi itu, sehingga terjadi peperangan di surga itu. Nah, iblis tua dan setan ini, naga ini, itu tuh antikris. Beda dengan yang naga yang berkepala 7 yang sudah diikat, sudah dimasukkan di penjara bulan Juni itu dalam peperangan rohani. Yang kepala 7 bagi wilayah adat Papua, terus dia punya lehernya ada di Maluku, dia punya tubuhnya ada di Mesir, dia mencengkeram bumi, dia ekornya ada di Cina dengan Rusia, Cina dengan ini Arab, India, itu sudah diikat oleh malaikat, sudah dimasukkan dalam tahanan dalam. Itulah beda dengan yang ini. Kalau yang ini itu yang sekarang Tuhan sudah munculkan itu, dia ada di Rusia, tapi dia kaki tangannya itu ada di seluruh dunia. Haleluya. Nah, ini yang sekarang bagaimana cara untuk dia sedang mempengaruhi, dia masuk surga mengadakan penyesatan. Artinya dia masuk mengganggu pengikut-pengikut Kristus. Kalau kita lihat di Wahyu di bawah itu, di Wahyu 12 atau 17 itu, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, dan lalu pergi menyerang keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Yahweh, yang memiliki kesaksian Yesus. Dan dia tinggal berdiri di pantai laut. Haleluya. Nah, ini dia punya ininya. Naga ini dia kepala, dia mulai ada di Rusia, di bawah laut di Rusia. Dia mulai munculkan kepalanya, dia kaki tangannya sudah bergerak di seluruh dunia saat tahun 2023 ini. Haleluya. 2024 pertengahan dia sudah, ekornya sudah dipersiapkan untuk memperebut, menjatuhkan seperti ada bintang-bintang di langit. Nah, bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh bertobat, bagi yang tidak betul-betul hamba-hamba Tuhan, yang tidak betul-betul berlayani dalam roh. Haleluya. Setelah mengalami baptisan roh. Haleluya, itu sebagai pengantar. Nah, di dalam manusia itu ada apa di surga ini? Di surga manusia ini ada benteng-benteng manusia, ada benteng-benteng agamawi, benteng-benteng agamawi, Romawi, Eropawi, Amerikawi, Indiawi, Rusiawi, Indiawi, Arab, dan juga di Cinawi. Haleluya. Ada 7 benteng yang
memele dari Yerusalem timur, dari pintu Golden Gate fisik itu sampai ke Papua itu ada 7 benteng. Benteng Naga Tua sudah dirobohkan, sudah dimasukkan. Nah sekarang dia punya benteng-benteng lain masih ada lagi. Jadi benteng Cina, benteng India, Arab, ada beberapa benteng Roma, Eropa, Amerika, ya, Indonesia termasuk di dalamnya. Itu ya nanti akan dirobohkan. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan raya bagi Tuhan. Ratakanlah, yang berledok-ledok diratakan, yang bergunung-gunung diratakan, yang berledok-ledok ditimbung, yang miring-miring diluruskan. Ada orang berteriak di padang gurun, Roh Nabi Elia, haleluya, luruskanlah jalan bagi Tuhan, bukalah jalan raya bagi Tuhan kita, haleluya. Nah, kita lihat dengan hikmat merebut taman Eden surga melalui doa peperangan rohani, haleluya. Nah, yang mengadakan peperangan ini siapa mereka itu? Nah, dan Tuhan bilang sama kami itu adalah mereka itu adalah angkatan Yosua generasi ke-99. Angkatan generasi Yosua 99. Angkatan generasi Yosua 99. Waktu itu kan berdoa tanya Tuhan, angkatan generasi Yosua 99 itu bagaimana? Tuhan memperlihatkan satu penglihatan. Saya akan bersaksi penglihatannya begini. Jadi Roh Kudus tersenyum, lalu Roh Kudus bilang bahwa hal yang telah aku bukakan yaitu roh hikmat dan roh pewahyuan yang bersumber dari piramida kerucut hikmat Yahweh yang tak terbatas. Seperti raja dan ratu datang dari 4 penjuru bumi untuk rindu dengar hikmat Tuhan dari Salomo, demikian pula raja-raja dan imamat dari 4 penjuru bumi akan datang mendengarkan buku hikmat Salomo dan hikmat Yesua dengan perantaraan para nabi dan nabiya atau nabiya perjanjian baru generasi angkatan Yosua 99 di atas kepulauan Papua. Haleluya. Jadi lalu Tuhan memberikan kami teka-teki. Pertama teka-teki itu Tuhan kasih tahu begini, Tuhan perlihatkan teka-teki begini. Ada satu tongkat itu dipegang oleh kami. Tongkat itu akan menuntun banyak orang. Lalu dengan tongkat itu mengorek batu yang batu penghalang jalan. Begitu dia korek saja, batu itu dia kaget, langsung dia lompat, dia terbang. Begitu dia terbang, karena ketakutan dia terbang di udara, begitu dia langsung meletus. Haleluya. Apa arti teka-teki ini? Haleluya. Itu Tuhan bilang itu teka-teki adalah pelayanan yang kudus dan tidak terbinasakan yang akan dilakukan oleh Yahweh sendiri dengan perantaraan para hamba-hambanya yang tergabung dalam generasi Yosua 9. Waktu kami tanya generasi Yosua 9 itu yang bagaimana? Tuhan perlihatkan Roh Kudus itu dia tersenyum. Di atas dahi dari manusia Roh Kudus itu tertulis 9. Haleluya. Jadi Roh Kudus memberitahukan kami bahwa Yosua dan pasukannya mengangkat tabut peti perjanjian. Sebelum mereka masuk peperangan untuk menghancurkan tembok Yeriko, untuk merebut kembali tanah perjanjian Kanaan. Di Betel, di Gilgal mereka sunat baptis. Setelah itu di Yeriko mereka mengalami baptisan roh.
menguruskan diri dengan kasut-kasut dilepaskan. Haleluya. Jadi kasut-kasut dilepaskan. Setelah itu Yosua menyusun pasukan berdasarkan petunjuk Tuhan. Jadi bukan strategi perang, bukan diatur oleh Yosua seperti yang sudah perang lama, tidak. Mereka ini strategi baru diatur oleh Tuhan sendiri. Yang pertama adalah pasukan penjaga tabut, dia terdepan, tabut Tuhan terdepan. Barisan kedua adalah 7 orang imam yang membawa sangkakala tanduk domba, mereka di depan, belakang. Setelah itu pasukan pembawa tabut, imam-imam yang membawa tabut. Barisan penutupnya itu adalah Yosua dan bangsa Israel. Itu barisannya. Taktik perang yang mengikuti pimpinan panglima perang Tuhan adalah yang pertama itu sesuai barisan yang telah tersusun rapi. Mereka mengelilingi kota itu sehari selama 6 kali. 6 kali sambil meniup sangkakala tanduk domba oleh 7 imam. Kedua, pada hari yang ke-7, hari Sabat, mereka mengelilingi 7 kali. Pada hari Sabat itu hari yang ke-7 mereka keliling 7 kali. Setelah keliling 7 kali sehari kota itu dengan cara yang sama. Lalu yang ketiga itu, lalu pada 7 kali ketiga Tuhan menyuruh Yosua supaya orang-orang Israel bersorak-sorai. Maka pada saat itu mereka bersorak-sorai. Ketika sorak-sorai terdengar, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Haleluya. Oleh karena Tuhan menyertainya. Haleluya. Itu strategi perang. Itu strategi perang yang Tuhan bangun sama orang Israel waktu merebut tanah perjanjian. Karena tabut Tuhan itu menyertai mereka. Haleluya, mereka bersorak-sorai, tembok-tembok rubuh. Haleluya. Dalam peperangan terakhir sengit untuk merebut tanah perjanjian Taman Eden surgawi, untuk ibu kota kerajaan 1000 tahun damai masuk ke dalam itu dengan berperebutan dengan doa peperangan rohani, tapi dengan menggunakan hikmat yang luar biasa. Jadi hikmat yang luar biasa ini akan digunakan untuk sekarang apa artinya daripada tadi penglihatan yang disampaikan itu, terus strategi perang Yosua untuk merebut tanah perjanjian. Kita lihat dulu di ini 2 Korintus 3 ayat yang ke-1 sampai 18. 2 Korintus 3. Haleluya. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 8. Judulnya itu pelayan-pelayan perjanjian baru. Ayat 6 saja kita ambil. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayan hanya memimpin kepada kematian, terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian, kemuliaan Yahweh menyertai waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahaya Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya ia lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Haleluya.
Jadi tadi dibilang bahwa Roh Kudus tersenyum lalu bilang bahwa hal yang telah aku bukakan yaitu roh hikmat dan roh pewahyuan yang bersumber dari piramida kerucut hikmat Yahweh yang tak terbatas. Haleluya. Jadi baru di situ tertulis itu nabi atau nabiya dalam perjanjian baru. Jadi yang akan memimpin generasi Yosua ke-9. Generasi Yosua 9 itu maksudnya apa? Generasi Yosua 9 itu, kata 9 itu adalah pengurapan. 9 karunia, kekidian Tuhan terdiri 9 karunia. Perjanjian lama 7 karunia, 9 perjanjian baru 9 karunia. Mereka angkatan yang memiliki 9 karunia. Generasi 9 itu artinya dari Yesua, generasi Yesus Kristus, Yesua, Masiah, mati bangkit naik ke surga, sampai dengan sekarang itu ada 18 turunan. Manusia itu ada 18 generasi atau 18 turunan. Bagi 2 berarti 9. Jadi 9 tambah 9, 9 kali 2 sama dengan 18. 9 tambah 9 sama dengan ini yang artinya pelayanan 2 kali ganda. Gerakan Yosua angkat pengurapan 2 kali ganda yang akan menyertai pelayan-pelayan perjanjian baru yang Bapak sedang mempersiapkan. Ada sekitar 99 generasi Yosua yang Tuhan akan bangkitkan di Papua. Pekerjaan mereka itu apa? Yang Tuhan lengkapi adalah hikmat. Generasi Yosua ini dia banyak nanti terdiri dari 99 anak-anak yang anak-anak ke umur dari 20 tahun ke bawah. Itu nanti Tuhan pakai. Apa pekerjaan mereka? Haleluya. Mereka akan memiliki mata hikmat untuk membongkar semua rahasia Tuhan yang Tuhan sembunyikan di atas Papua. Bagaimana rahasia sejarah dulu Israel itu, bagaimana Taman Eden itu dulu, bagaimana kenapa Taman Eden itu dia ada di Yerusalem sama-sama, tapi Tuhan memisahkan. Semua itu sudah banyak, sudah buka. Jadi Roh Kudus beritahukan kami juga tanya generasi Yosua itu bagaimana. Roh Kudus tersenyum lalu bilang bahwa hal yang telah aku bukakan yaitu roh hikmat dan roh pewahyuan yang bersumber dari piramida kerucut hikmat Yahweh yang tak terbatas. Piramida hikmat Yahweh itu sumber hikmat. Bapa punya sumber hikmat di surga yang tidak dapat diselami akal manusia. Profesor, doktor, teologi, master sekalipun tidak bisa. Itu hanya Tuhan bukakan bagi mereka yang rindu untuk mendapat hikmat Tuhan itu. Ada buku hikmat Yahweh, ada buku hikmat Kristus, ada buku hikmat Salomo. Salomo itu dia dapat sebagian dari yang bersumber dari Kristus punya. Makanya supaya bilang di sini lebih daripada Salomo waktu Ratu Negeri Selatan datang studi banding ke Raja Salomo dan raja-raja datang. Pada akhir zaman itu 85 negara akan masuk hamba Tuhan itu dari masuk ke Papua. Tahap pertama. Nah, ini sudah mulai masuk. Kok ada apa di Papua? Haleluya. Ada Bapak sudah bilang bahwa ada 12 negara, 12 tim itu sedang dipersiapkan. Jadi umpamanya saat ini pada bulan November 2021 diketemukan bahwa tabut peti perjanjian itu dia ada di dalam dasar Danau Tigi. Ya, pada waktu rahasia itu dibukakan dari kerucut hikmat Tuhan, itu hamba-hamba Tuhan yang sudah masuk dalam itu, baik yang di surga maupun yang ada di bumi yang sedang diikuti gerakan ini di seluruh dunia, itu langsung mereka tahu, mereka ikuti, mereka dapat hikmat yang bersamaan pada waktu yang sama di seluruh dunia. Cuma sekarang ini mereka juga sedang catat di berbagai negara, sedang mereka catat. Nanti pada waktunya Tuhan akan menggerakkan untuk mereka akan berkumpul di Lembah Yosafat. Haleluya. Jadi hikmat itu dan Tuhan bukakan itu sudah terlalu banyak. Taman Eden dulu bagaimana. Haleluya. Jadi
Seperti orang-orang pada zaman dulu Raja Salomo. Raja-raja itu semua datang ke Salomo untuk belajar hikmat dari Salomo, mendengarkan hikmat Salomo. Nanti di akhir zaman ini waktunya sudah mulai dekat, sudah mulai masuk, sudah mulai buka. Ada apa di Papua? Bangsa-bangsa akan datang. Orang-orang yang punya mata rohani, yang bergerak dalam roh, mereka akan datang. Haleluya. Mereka datang ke rumah Yahweh Yakob di ulu sungai Sion, di gunung Sion, yaitu di Papua. Di lembah Yosafat mereka akan mendengarkan, hikmat akan keluar dari sana. Haleluya. Nah, firman Tuhan dari Yerusalem, dari Israel sana, firman Tuhan dia keluar dari Yerusalem. Tapi pengajaran dia akan datang dari Sion. Pembukaan, pewahyuan, hikmat, Tuhan Roh Kudus akan buka dari sana. Haleluya. Ya, jadi pada waktu itu akan dibuka, itu akan diberi. Haleluya. Terus pada waktu dibuka, bagi yang tidak percaya menjadi batu penghalang itu nanti seperti teka-teki tadi. Haleluya. Kami memegang tongkat dan menuntun banyak orang, lalu mengkorek batu yang menjadi penghalang. Selanjutnya waktu korek saja batu sudah lari terbang karena ketakutan, lalu dia pecah di udara. Haleluya. Ya, jadi yang melintang patah memele putus. Itu artinya begini, pekerjaan hikmat Tuhan yang diberitakan, berita kudus dan tidak terbinaskan, Markus 16:8c, yang diberitakan dari timur ke barat dalam kekudusan Tuhan, dalam kerajaan Yahweh itu masih yang tidak tergoncangkan dengan hikmat dan pewahyuan luar biasa. Mau halangi dari mungkin batu dari apa ini, dari Papua punya kah, atau batu dari Maluku punya, Sulawesi, Kalimantan punya, Jawa punya, atau batu yang dari Cina punya, Arab punya, India punya, tetap dia pecah, dia langsung terbela-bela, dia terlempar, batu-batu akan tersingkir dengan sendirinya. Haleluya. Itu nanti disebut dengan ketiga, bukalah jalan raya bagi Tuhan, luruskanlah. Ada orang berteriak di padang gurun. Padang gurun itu ada di mana, saudara? Itu di padang gurun itu ada di Papua. Haleluya. Jadi gerakan angkatan Yosua ini, haleluya, dengan hikmat mereka akan, dengan hikmat Tuhan mereka akan berperang. Tetapi dengan peperangan rohani juga akan mereka bergerak. Haleluya. Dalam satu kesatuan serdadu Tuhan. Seperti yang dilihat oleh Rick Ridin dari Yerusalem, bahwa pasukan serdadu Tuhan akan datang dari rai matahari tempat bayi dilahirkan, yaitu dari jauh timur dari Yerusalem, yaitu jauh di Papua. Dari Papua akan datang. Itu berita kudus, itu pasukan serdadu Tuhan akan datang. Dan pasukan serdadu Tuhan sudah dipersatukan bulan bulan April kembali 2023, waktu kami di Batam sudah dipersatukan oleh Tuhan. Waktu mempersatukan pasukan serdadu itu, kalau mereka bergerak maju itu, benteng-benteng rubuh, tembok-tembok runtuh. Haleluya. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang dia puasa dua minggu. Lalu dia datang beritahukan, hamba, Tuhan beritahukan saya, setelah semua peperangan lawan segala setan dan kelemahan di atas Papua ini, kalau sudah selesai, setan besar kecil dihabiskan, nanti terakhir itu ini, ular naga itu diikat setelah api. Nanti terakhir lagi itu ada benteng-benteng akan dirubuhkan. Jadi ada benteng-benteng akan dirubuhkan. Jadi itu benteng-benteng apa? Benteng-benteng agamawi yang ada di dalam manusia. Ya, di dalam manusia itu ada benteng yang harus dirubuhkan, harus ditumbuk, harus dipatahkan, harus diruntuhkan. Haleluya. Benteng-benteng ini yang menghalangi bekerjaan Roh Kudus, Roh Kristus. Haleluya. Roh Kudus akan tersenyum melihat orang yang memberikan hati untuk Roh Kudus engkau beracara. Maka Roh Kudus meteraikan di atas dahi mereka dengan angka 9. Artinya generasi Yosua ke-9. Mereka seperti Yosua yang akan bergerak maju. Begitu mereka bersorak-sorai, tembok-tembok Yeriko hancur. Haleluya. Haleluya. Akan rubuh. Kenapa bisa seperti itu? Karena Yosua itu dipimpin oleh Tuhan panglima perang. Tapi dia pekasutnya dilepaskan. Dia masuk wilayah Yeriko, wilayah kekudusan, peperangan di dalam roh dan kebenaran, di dalam kekudusan. Yesus harus mati di atas kayu salib
mempertahankan kekudusannya. Kemaha kudusnya Tuhan itulah yang membuat iblis akan hancur, iblis binasa, maut ditutup, kerajaan maut dibinasakan, pintu-pintu maut ditutup, kunci maut kunci raja Yesus bawa naik. Wahai 1 ayat yang ke-18. Haleluya. Nah, bagi orang-orang yang sekarang ini sedang merendahkan diri, membersihkan turun dosa-dosa turunan dari mamanya, dari bapaknya, keterikatan dari 66 anggota ini sedang berdoa dengan doa dalam terang firman Tuhan, dalam terang Roh Kudus sedang bersihkan semua. Haleluya. Itu akan mereka meningkat dalam kekudusan. Akan meningkat dalam kekudusan dan mereka terus akan berperang melawan segala bentuk benteng-benteng manusia, benteng-benteng iblis yang adalah manusia, benteng-benteng manusia, benteng-benteng agama yang adalah manusia akan dirubuhkan, akan dihancurkan. Itu akan dirubuhkan, akan dihancurkan dengan hikmat. Satu, yang kedua dengan gerakan peperangan rohani, yang ketiga dengan pujian penyembahan atau sorak-sorai. Haleluya. Ya, pujian penyembahan atau dengan sorak-sorai. Haleluya. Jadi kita mengerti bahwa untuk mewujudkan masuk ke kerajaan damai 1000 tahun harus melalui peperangan yang sengit. Peperangannya apa? Perang Armageddon dan perang Gog-Magog. Haleluya. Ini tembok-tembok dari dalam pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa, dari agama. Dari tembok-tembok ini harus dirubuh-rubuhkan, harus dipatah-patahkan. Haleluya. Makanya saya bilang, pelayanan harus mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Haleluya. Jadi bukan pelayanan itu keluar, pelayanan ke dalam. Haleluya. Rubuhkan, patahkan benteng-benteng naga, benteng labiatan buaya, benteng-benteng agamawi, Cina, Hindu, Arab, India, Yahudi. Benteng Yahudi juga harus dipatahkan, agama-agama Yahudi. Jadi semua bentuk benteng harus dipatahkan, harus diruntuhkan, Romawi, Eropawi, agamawi, India, ini semua harus dipatahkan. Ini nanti disebut dengan akan digerakkan itu, dia akan datang dari timur. Tuhan mengutus burung buas dari timur itu. Itu sudah, gerakan ini sudah, gerakan yang dimaksud itu adalah gerakan ini. Jadi orang berperang itu bukannya orang yang belum pelepasan baru dia bilang, saya ini burung buas dari timur. Tidak, harus banyak pelepasan dari dosa warisan turunan, dari pribadi luar dalam, berdoa ke 66 anggota tubuh ini luar dalam. Haleluya. Kalau rindu menjadi generasi 99 yang disebut dengan burung buas dari timur itu. Haleluya. Jadi pasukan serdadu dari Tuhan itu orang pasukannya memang sudah dikuduskan, sudah kudus. Kalau tidak kudus itu apa? Kalau tidak kudus itu masalahnya iblis akan menuntut. Bagaimana orang ini tidak kudus baru? Dia mau usir saya. Dia minta keadilan di Tuhan. Makanya ketika dia minta keadilan di Tuhan, mengapa? Karena tidak kudus menjadi celah, dosa menjadi celah. Maka orang masuk dalam ini itu. Kenapa Tuhan pilih dan anak-anak yang kecil. Haleluya. Itu mereka itu polos, anak-anak yang polos yang dipakai oleh Tuhan dan Tuhan tetapkan dengan cara Tuhan. Ya, itu yang akan terjadi. Inilah satu peperangan yang terakhir. Itu generasi Yesus akan bangkit. Itu pelayanan terakhir, peperangan terakhir 99. Itu anak-anak saja. Tidak tahu orang dewasa itu berapa. Sekitar 10.000 yang bilangannya 10.000 yang Tuhan akan bangkitkan. Sekitar 90% itu orang Papua. Sekitar lebihnya itu dari orang dari Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Dan lain-lain akan kerjasama dengan Papua karena dia punya start pelayanannya itu dari Papua. Haleluya. Itu bagaimana pelayanan terakhir melawan peperangan Gog-Magog dan Armageddon. Itu peperangan dalam roh, bukan peperangan secara jasmani nanti masuk ke perang dunia ketiga dan keempat. Oke, secara fisik dia akan terjadi di
wilayah mana, negara mana, itu pun akan dia terjadi karena dunia akan dikiamatkan dengan alat-alat canggih manusia dan alat-alat senjata bom atom dan senjata-senjata canggih antar benua. Tetapi di dalam roh juga akan ada peperangan-peperangan rohani, perang Armageddon gogok-magok dalam roh. Pasukan yang akan maju akan digerakkan oleh Tuhan sendiri. Dari kepala barisan itu adalah Tuhan Yesus sendiri, itu pasukan generasi Yosua ke-9 ini. Haleluya. Pasukan generasi Yosua 9, mereka yang kudus yang telah memiliki 9 karunia, 5 jawatan, dan mereka ini adalah diambil dari mereka ini merupakan barisan terakhir dari generasi dari Yosua sampai ke mereka ini, keturunan mereka itu 18 keturunan. Jadi kalau kita lihat dari Yesus mati bangkit naik ke surga sampai kita ini sekarang sudah berapa generasi? Sudah 9 generasi. Dalam hitungan hitungan Israel kalau satu itu 9, tapi kalau hitungan bumi itu 18 generasi. Haleluya. Nah, 18 generasi orang-orang yang ternama dari Alkitab yang telah kerjasama dengan Bapa melalui garis-garis keturunan mereka, yang telah disucikan kembali melalui penyelesaian dosa turun-temurun perusahaan Taman Eden, melalui pelepasan penyelesaian kepicikan Yakub 12 suku Israel, dan juga melalui pemulihan tubuh-tubuh Masiah, di mana penyaliban Nabi, para Rasul, itu semua diselesaikan utang-utang darah itu. Mereka yang dari itu kaum-kaum itu nanti Tuhan pilih untuk menetapkan mereka menjadi generasi ke-9 untuk mereka ini akan mempunyai hikmat. Nah, di sini Roh Kudus tadi bilang itu roh hikmat dan roh pewahyuan yang bersumber dari piramida kerutut Yahweh yang tak terbatas di surga. Jadi hal yang telah kau bukakan, hal yang telah dibukakan itu apa? Itu piramida rahasia yang seperti kaki dia yang diketemukan waktu Israel, waktu Salomo itu karena buat dosa membuat kaki dia terlempar tersembunyi jauh di wilayah pegunungan bintang di Oksibil sana. Jadi Tuhan ambil kembali kaki dia, bawa naik ke surga, dimasukkan dalam tubuh orang saleh. Nah, waktu peristiwa itu terjadi diikuti oleh semua hamba Tuhan di dalam roh, baik dari surga maupun yang ada di bumi. Jadi sekarang banyak hamba Tuhan yang sedang lihat peristiwa-peristiwa itu. Nanti pada saatnya itu pemberitaan Injil yang kekal akan dimulai oleh 144.000. Haleluya. Itu nanti mereka akan kumpul di Papua di dalam roh. Mereka kumpul di sana dalam dimensi roh. Lalu mereka ini yang akan beritakan Injil yang kekal itu, tentang apa yang sedang dibahas, sedang apa yang Roh Kudus uraikan, rahasia-rahasia yang terabad-abad lama yang Tuhan sembunyikan. Lalu mereka akan menjadi saksi ke Yerusalem. Dari Yerusalem itu, baru dari Yerusalem akan ke bangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa baru nanti akan kembali lagi ke Sion surgawi. Pelayanannya begitu. Berita kudus nanti terbinasakan yang akan datang dari timur jauh Papua kembali ke Yerusalem. Itu pelayanannya begitu. Dan haleluya. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Dengan demikian bagi yang percaya dan bagi yang yakin bahwa mungkin sedang mendapat visi penglihatan ke arah itu, kami harapkan, ataupun yang belum baru mendengar, supaya harus ada kerinduan untuk bagaimana masuk di bilangan ini. Harus ada kerinduan sendiri menyerahkan tubuh jiwa roh untuk masuk dalam pelayanan penuaian akhir zaman ini. Pelayanan terakhir untuk merebut kembali ini, meruntuhkan benteng-benteng tembok-tembok Yeriko. Haleluya. Melalui pujian penyembahan, melalui doa puasa, melalui doa peperangan, melalui dengan hikmat. Haleluya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Setelah dengan demikian, setelah itu generasi inilah yang akan masuk ke tanah perjanjian Sion surgawi, Taman Eden surgawi itu, dan mereka akan di sana menjadi mewarisi kerajaan itu, kerajaan kudus nanti terbinasakan sesuai dengan visi kami bahwa
visi dari jaringan doa pemulihan Tamaden 12 suku Israel dan tubuh Kristus dengan visinya yang Tuhan kasih, bahwa mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk merebut, untuk menduduki dan menguasai kerajaan 1000 tahun damai di langit bumi baru. Mempersiapkan anak-anak Tuhan. Haleluya. Dalam rangka mempersiapkan anak-anak Tuhan, apa yang kami sudah sampaikan tadi dan juga kami sudah sampaikan di video-video lain, mari kita ikuti dan mari kita masuk dalam persiapan-persiapan ini. Kita terlibat dalam pelayanan ini, kita mempraktekkan bagaimana harus begitu percaya, yakin, dengan telinga mendengar, dengan mata melihat, dengan telinga mendengar, dengan hati percaya, taat, lalu dengan kaki tangan melakukannya. Hal-hal yang seperti apa yang di Roh Kudus sampaikan, dan kerinduan-kerinduan, maka Roh Kudus akan menjamah, memberkati, memberikan, dan kita dimasukkan oleh Roh Kudus ke dalam barisan Yosua, generasi Yosua ke-99 untuk perebutan kembali tanah perjanjian, Taman Eden surgawi dengan doa peperangan rohani. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Segala hormat dan pujian, kuasa dan kemuliaan bagi Bapa, bagi sebagai Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu Bapa Rabbah Takrabas Koprades. Hamba telah menyampaikan firman Tuhan tentang Bapa dengan hikmat merebut kembali Bapa tanah perjanjian, tanah perjanjian Taman Eden surgawi. Bapa dengan doa peperangan, Bapa melalui doa peperangan, Bapa dalam nama Rabbah Takrabas Koprades. Dengan demikian biarlah Bapa di dalam nama Kami memberkati setiap orang yang mendengarkan berita ini. Haleluya. Bagi yang tidak percaya juga engkau Rabbah Takrabas Koprades lebih karena Bapa takkan berurusan dengan mereka, karena yang melintang patah meleput karena waktu semakin dekat. Kerajaan Kudus dan terbinasakan itu, kerajaan Kudus, yaitu kerajaan tubuh Masiah, tubuh Kristus itu semakin dekat. Dengan demikian yang melintang patah membelai putus. Bapa di dalam nama Rabbah malaikat Tuhan sebagai pengaman firman Tuhan, amankan. Haleluya. Bapa Rabbah Takrabas Koprades. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Masiah Adonai, bagi mereka mendengar memberkatinya, bagi mereka mempraktekannya kau memberkati, mengurapi, memakainya. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Masiah Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara. Demikian materi kami sampaikan. Haleluya. Tentang berita Sion yang kudus dan terbinasakan. Kita akan bertemu lagi dalam video saya yang berikutnya. Haleluya. Salam.